Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, Ibu Heni Kurnia MPD, tak lupa kepada kawan-kawanku yang kami banggakan. Pada kesempatan pada hari ini, insya Allah kami akan berbagi materi mengenai peran pemuda, pelajar, mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Sebelumnya, perkenankan kami untuk mengenalkan kelompok kami. Satu, Masa Sumpah Pemuda. Perjuangan para pemuda bangsa dalam upaya politik. Pemuda dalam Citra Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut bahkan melakukan pergerakan melawan penjajah. Peristiwa ini ditandai dari bergabungnya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah. Berbicara soal peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan tentu tidak bisa lepas dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu, politik digunakan sebagai cara menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Para utusan Sumpah Pemuda diantaranya ada: yang pertama, Tri Korodarmo atau biasa disebut dengan Jong Java. Yang kedua ada Jong Sumatera Bon. Yang ketiga ada Jong Ambon atau Minahasa Jong Ciledes. Yang keempat ada Sukarukun, Jong Betawi, Jong Batak Bon. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada era proklamasi, sangat tidak lengkap bila kita tidak membahas mengenai peran pemuda dan para pelajar ataupun mahasiswa pada masa itu. Di sini, para pemuda, para pelajar dan mahasiswa memiliki peran yang sangat besar dalam peristiwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yaitu mengamankan presiden dan wakil presiden agar tidak diperalat oleh Jepang ataupun sekutu dalam hal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana di situ terdapat desakan agar Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika gelombang membalik melawan Soekarno setelah kudeta yang gagal pada tahun 1965 yang mana oleh tentara pimpinan Jenderal Soeharto dan menghitamkan pada Partai Komunis Indonesia, organisasi mahasiswa bermobilisasi untuk melawan Soekarno. Mahasiswa bergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan selama berbulan-bulan melakukan demonstrasi massal menentang Partai Komunis dan Kabinet Soekarno pada tahun 1966. Pergerakan mahasiswa pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, mereka melepaskan diri dari label mahasiswa yang sudah dikebiri dan mengambil peran sebagai aktivis. Gerakan mahasiswa yang digelar pada tahun 1998 juga itu dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1997. Krisis ini berdampak sangat buruk pada kelas menengah serta mempercepat proses delegitimasi dari Presiden Soeharto. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Soeharto lengser kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana di situ peran pemuda, mahasiswa, dan juga pelajar berperan besar terhadap ketatanegaraan di Republik Indonesia ini. Peran pemuda dan mahasiswa pada era reformasi hingga saat ini. Peran penting pemuda dan mahasiswa tidak bisa kita lepaskan meskipun era telah berganti di negeri Indonesia ini. Peran pemuda dan mahasiswa pada era reformasi juga masa sekarang, yaitu sebagai pemerhati dan pengawas dari kebijakan pemerintah. Peran mahasiswa bisa sebagai penggerak masyarakat untuk mengubah kebijakan pemerintah yang bersifat merugikan atau tidak menguntungkan sama sekali bagi masyarakat.
dan juga ia bisa berperan untuk mengganti presiden secara paksa. Di antara contoh peran pemuda pada era reformasi yang bisa kita ketahui yaitu peristiwa Trisakti yang terjadi pada bulan Mei 1998 dan juga peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada bulan November 1998. Kita perlu mengetahui peran mahasiswa saat ini bagi perpolitikan di bangsa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa harus menjadi penyambung lidah pemerintah. Yang kedua, mahasiswa harus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa harus berani tampil sebagai alat kontrol politik terhadap kekuasaan. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua ada Sayuti Melik, dan yang ketiga ada Fachri Hamzah. Profesor Mr. Muhammad Yamin, sarjana hukum, adalah tokoh yang sangat berperan pada masa kepemudaan di era Sumpah Pemuda. Ia adalah salah satu perintis puisi modern Indonesia dan kelompok dari Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah kesatuan Indonesia. Selanjutnya ada Sayuti Melik. Beliau adalah pemuda yang sangat berperan pada era proklamasi kemerdekaan. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik, beliau lahir pada tanggal 22 November 1908 dan wafat pada tahun 27 Februari 1989. Dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah Fachri Hamzah. Haji Fachri Hamzah, sarjana ekonomi. Beliau lahir pada tanggal 10 November 1971, adalah seorang politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 hingga 2019.